Pemuda Perindo, tapi bukan di Perindo, jadi Pemuda Perindo saya di bidang UMKM ya. Tujuannya untuk mengkorelasikan sama bisnis ini tuh yang mengembangkan industri UMKM. Halo, selamat siang Sobat Print Media. Saat ini saya ada di daerah Sunter. Di samping saya ada Pak Michael, yang mungkin dulu pada tahu beliau ini ada di Rhino Indonesia dan sekarang menggeluti usaha sendiri di bidang sablon digital supply. Oke, Pak Michael, bisa diceritakan Pak tentang bisnisnya, perkembangan bisnisnya? Oh, sekarang perkembangan industri digital printing ini ya sangat melaju pesat sih. Jadi kayak di industri aparel yang seperti kita jalankan ini, nah kebetulan kan sablon digital kita anaknya Rhino lah, Rhino Indonesia. Distributor ya? Ya distributor. Jadi kita fokus distribusi mesin-mesin digital printing di bidang aparel kayak seperti itu. Mesin press, mesin printing, mesin cutting dan sebagainya. Nah, selama ini sih industri ini berkembang terus, kayak aparel ini lambat laun costnya semakin murah, terus hasilnya semakin bagus dan efisiensi percetakannya juga perlu ditinggalkan. Makanya kita sekarang ada mesin DTF seperti ini nih, mesin DTF. Nah ini satu perkembangan yang kita udah jalankan, dia menggunakan 4 head, kecepatan printnya sampai 2,5 menit per meter. Jadi kayak 1 jam itu bisa 24 meter. Cepet banget. Cepet banget. Iya. Kemudian kalau untuk ini jasanya sendiri? Jasa kita juga ada. Jadi kayak dulu kan kita selama ini pakai EcoSolvent untuk printable ya kan. Nah sekarang kita udah pakai DTF juga ya, peminatannya juga lebih besar karena kayak misalkan kita corporate itu harganya kita bakal bisa lebih murah lagi. Sedangkan kualitasnya juga nggak kalah saing sama orang-orang yang misalkan pakai DTG dan sebagainya. Cuma kalau industri itu harganya aja sih yang berbeda Pak, gitu loh. Terus kayak misalkan corporate minta 3.000 kaos ya, kita bisa janjiin kayak 5 hari jadi gitu dengan teknologi mesin ini. Dengan DTF ya? Iya, itu aja sih. Terus ya selama ini kayak misalkan cutting apa segala macam, kita udah mulai masuk ke industri percetakan, kayak orang mau cetak stiker atau apa kan belinya mesin cutting kita. Karena kita fastest speed juga kayak gitu. Kalau segmennya sendiri lebih kemana? Ke anak muda kah atau Semua umur sih, semua kalangan umur. Karena kalau anak muda kan bisa start dari yang aparel dulu kayak mesin cutting sama polyflex, mereka bisa start dari situ. Kayak misalkan industri berkembang, mereka bisa beli mesin printing kita juga yang bisa lebih besar. Karena kan kalau sama ini dia udah berjalan, dia tinggal upgrade doang. Kayak gitu. Kalau orang tua kebanyakan sih ya dia punya modal, kasih anaknya atau siapa yang development, mereka beli mesin kita. Anak muda juga sih yang jalankan kayak gitu. Abang di sini kalau saya lihat selain DTF ada mesin cutting, selain itu ada mesin yang lain untuk Mesin press sih, kayak mesin press, mesin penunjang kayak gini, mesin press kaos. Misalkan dia ada yang standar, nanti kalau yang udah berjalannya lumayan dia pakai yang hidrolik. Kenapa? Kalau yang standar kan bukanya manual, kalau hidrolik dia nanti otomatis nih kayak gini. Jadi pada saat habis di press dia bisa buka sendiri kayak gitu. kalau sublimasi masih trim. Sublim cuman kita jual alatnya aja ya. Kayak misalkan ya jasanya kita enggak. Jasanya kita arahin ke teman-teman sih. Nah, sublimasi juga ada yang ke jersey, ada yang misalkan dulu kan ke casing handphone, tapi casing handphone sekarang udah move pakai DTF UV. Nah, kita kan juga ada DTF UV, tinggal print roll to roll. Habis itu di press ke medianya seperti pulpen, gantungan kunci, botol dan sebagainya. Itu kan lebih fleksibel dan cepat tanpa perlu bikin molding lagi kayak gitu. Wah, ini tahun 2024 kan kita tahu nih mulai pemilu. Nah, perkembangan dari saat ini untuk menuju ke 2024, perkembangan tekstil garment seperti apa nih? Kalau apalagi kan kemarin sebenarnya kalau dibilang pada saat masa pandemi gimana, turun sedikit, tapi kita tetap stabil di industri ini. Berbeda sama industri-industri lain, kayak ada yang turunnya jauh parah sampai yang nggak bisa dapat omset. Kalau kita sebenarnya omsetnya stabil. Nah kalau ditanya perkembangan gimana, ini udah mulai naik lagi Pak. Makanya orang berani beli investasi mesin baru lagi, tambah mesin lagi, karena mereka untuk persiapan ini
persiapan pemilu ini. Nah, kayak contoh beberapa kader-kader kan misalkan dia mau giveaway atau bikin event, mereka yang pesen kaos juga ada sama kita lah kayak gitu. Terus kita yang lagi di link gede deket ini kayak perusahaan MLM, mereka udah mulai gathering lagi, makanya sekali bikin bisa 3.000. Karena sudah mulai acara, udah mulai Betul. ya. Nah kalau dengan ada gathering gitu kan berarti menandakan bahwa perusahaan udah mulai berani bergerak lagi, kayak gitu. Karena bikin gathering kan dia pasti ada budgetnya. Ya. Kalau nggak ada budget berarti dia nggak gerak perusahaannya kayak gitu. Simpelnya sih kayak gitu ya Pak ya. Ini kalau sekedar ada obrolan nih di luar, katanya DTG kemungkinan akan naik lagi. Nah, kalau Pak Michael melihatnya seperti apa sih? Saya nggak berani jawab iya atau enggak, tetapi kemungkinan naik sih nggak bisa setinggi DTF ya, karena kecepatannya sih Pak. Kayak sorry ya, kayak kita bilang DTG bisa menghasilkan berapa kaos sehari, paling 50 atau 60. DTF ini bisa ratusan dalam satu hari. Cuman balik lagi, orang segmentasi high end pasti mau ke DTG. Kan ada kelasnya masing-masing. Kayak beli mobil lah, ada yang kelas A, ada yang kelas B, ada yang kelas C. Cuman untuk market yang sekarang menjawab DTF udah terbaik sih. DTF paling oke. Iya. Cuman karena ya memang waste-nya juga yang banyak orang ngomongin, waste-nya lumayan banyak dari pet film dan lain-lainnya. Oh, that's why jualnya. Makanya jangan bersaing harga dan banting harga, sehingga waste-nya itu udah nggak jadi harga. Kalau kamu jualnya sorry ya kayak 40.000, 35.000, ya waste-nya berasa gitu loh. Makanya gini, kalau banyak kan persaingan sehatnya itu mereka hanya bersaing di jual meterannya aja. Ya kan kalau kamu jual jasa kayak saya end user B2B, nggak ngaruh kamu mau per meter kayak gimana pun, ya kan kita tetap end user. Kalau main jasa kayak gitu ya akhirnya turun ke kualitasnya, turun bahan bakunya, turun tintanya. Kasihan, maksudnya pertama kasihan persaingannya, kasihan kualitasnya yang kita kasih ke konsumen reseller kita kayak gitu. Oke, misalkan lu udah murah, mau komplain apa? Gak bisa juga, kan kasihan juga resellernya. Nanti misalkan pelanggannya komplain nih, dia atau pelanggannya nggak buat lagi deh, kan kamu juga ya nggak dapat order. Jadi lebih baik kalau saya sih jaga kualitas aja. Jadi yang kayak WSW sedikit itu udah nggak terhitung lagi lah ya. Ya jadi kayak doesn't matter lah kayak gitu. Kalau dari mereka sendiri target ke depan bagaimana Pak? Mungkin kalau ini kan dari industri aparel kayak gini sampai sini, kali paling yang kita mau fokus itu DTV sih buat merchandise itu. Karena sekarang saya lihat nih korporat yang kayak kemarin itu semua kayak pemilih itu mereka tuh kalau meeting ada misalkan pelantikan atau apa, mereka kasih tumbler kayak gitu. Jadi orderan tumbler nih yang di segi merchandise lagi wow banget. Jadi DTV udah pilihan solusi paling tepat dan paling canggih deh untuk saat ini. Nah, ini kan mulai terjun ke politik nih. Nah, kira-kira gimana nih bukan janji sih ya, apa ya? Kira-kira ke depannya itu apa yang ingin dilakukan gitu loh. Sebenarnya kalau saya kan di salah satu Perindo lah kita bilang. Kita di Pemuda Perindo, tapi bukan di Perindo, jadi Pemuda Perindo. Saya di bidang UMKM ya, tujuannya untuk mengkorelasikan sama bisnis ini tuh yang mengembangkan industri UMKM. Kayak contoh nih, nanti saya bikin event, workshop kayak sebagainya, yaitu untuk mengangkat minat anak muda biar untuk ikut event kita. Nanti kita kerjasama sama Perindo, Memberi edukasi ya. iya edukasi. Kayak selama ini kan sama sih sebenarnya edukasi, kayak setelah kamu sekolah atau lulus kuliah banyak anak muda yang nggak tahu tujuan hidupnya kan mau ngapain. Nah dengan ada kegiatan-kegiatan seperti itu untuk menumbuhkan rasa entrepreneurship dia, bahkan ada yang ingin jadi entrepreneur tapi mereka ragu gimana sih harus memulainya kayak gitu. Makanya kita nanti kasih guideline-nya seperti itu, pendampingannya seperti itu. Jadi
kesiapan kita di bidang untuk mengembangkan UMKM itu sejauh ini udah sangat mateng. Bahkan kita kayak Rhino juga udah masuk ke kampus-kampus kok untuk kasih penyuluhan bagaimana sih menjadi seorang entrepreneur kayak gitu. Terakhir nih, kalau misalnya untuk teman-teman yang di luar kalau mau beli mesin atau mau jasa ke sini, alamatnya di mana? Bapak bisa cari Sablon Digital Supply atau Snap Your Teeth. Itu kita di alamatnya di Sunter, Jalan Perukoan, Taman Nyur, Blok N nomor 8A. Kalau bingung bisa search di Waze atau di Google Sablon Digital Supply atau Snap Your Teeth Indonesia, langsung ketemu direct ke sini. Bisa ketemu saya atau nanti Mas Irfan kayak gitu. Itu dia teman-teman, obrolan saya dengan Pak Michael. Semoga bermanfaat buat Anda semua. Selamat siang, sampai jumpa lagi. Thank you.